Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang sekali kita ketemu di akhir pekan dan nggak terasa sebentar lagi Ramadan akan segera tiba dan minyak goreng sudah melimpah di pasaran tapi harganya yang mahal. Oke, seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol di dapur meja redaksi Forum News Network dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Tetap bersama saya Irsuna Arif dan saya Agi Beta. Senang sekali kembali menjumpai Anda di Off the Record. Mas Hersuni langsung ngomongin minyak goreng. Saya jadi ingat kemarin. Saya nyari minyak curah tuh nggak ketemu, Mas Hersu. Oh, nyari minyak tuh. Nah, ini saya cuma mancing Anda aja karena emak-emak ini pasti infonya tentang minyak goreng jauh lebih akurat gitu ya. Kalau saya kan paling taunya oke, harga naik, oke, berarti budget naik kan gitu. Kalau mama kan langsung berjibaku di lapangan gitu ya, Mbak ya. Iya, oke, betul. Tapi sebelum kita ngomongin minyak, kita bikin shopping list dulu deh gitu ya. Kalau daftar belanjaannya apa aja nih, Mbak, yang menarik untuk kita perbincangkan. Nanti pasti minyak itu salah satu masuk dalam daftar utama, meskipun kalau buat Ibu Megawati itu dicoret ya. Kalau dari Ibu Megawati karena maunya Ibu Megawati kan cuma rebusan atau kukusan. Sehat sih memang. Tapi kalau buat mama kan ini persoalannya bukan soal sehat atau nggak sehat, soal makan atau tidak makan kan gitu ya. Oke, jadi apa Mbak ini topik-topik yang layak kita perbincangkan? Yang masih menjadi perbincangan di masyarakat dan banyak yang terkejut itu kasus unlawful killing yang 2 terdakwa yang dibebaskan itu ya, Mas Hersu. Terus ini yang KM 50 ya, yang 2 orang polisi itu ya. Itu ramai itu mendapat sorotan luar biasa itu ya. Betul. Oke, terus kemudian juga soal penolakan PDIP terhadap rencana amandemen UUD 45 ya, dan perpanjangan masa jabatan presiden itu yang tampaknya makin mengecil. Mudah-mudahan peluang itu makin mengecil. Iya. Minyak goreng pasti ya, minyak goreng pasti itu jadi topik yang akan kita bahas. Terus yang menarik itu adalah kabar terbaru, rupanya polisi sudah menetapkan Haris Azhar dan Fathia, ini koordinator kontras itu sebagai tersangka ini dalam kasus pencemaran nama baik Pak Luhut ya. Pak Luhut ini memang sekarang ini saya kira kalau kita mau ada semacam, kalau dulu man of the month atau jangan-jangan nanti juga man of the week atau man of the year gitu malahan ya, Pak Luhut ini pasti akan jadi salah satu figur yang masuk nominasi kan. Satu jelas kasus beliau yang banyak disebut sebagai dirijen dari gerakan penundaan pemilu dan sekarang ini kemungkinan untuk kembali ke opsi 3 periode ya Mbak ya. Tuh Pak Luhut. Nah sekarang ditambah lagi dengan kasus kasusnya dengan Haris Azhar gitu ya. Yang kita sebenarnya kemarin kita berharap ya kalau ini mestinya damai-damai saja karena kan polisi kan memberikan ruang untuk semacam mediasi gitu ya. Yang harus diingat ini Pak Luhut ini banyak juga persoalan di dunia internasional juga gitu. Yang kita tahu jaringan teman-teman kontras Haris Azhar itu di dunia internasional kan sangat luas gitu. Kan kemarin ada soal paper ya. Papernya apa ya Mbak itu? Kemarin itu Panama Paper atau apa Pak Luhut atau yang terbaru kan ya? Bukan Pak. Ya, sebenarnya Haris Azhar dan Fathia ini memperlihatkan bahwa demokrasi masih berjalan di Indonesia ya Mas Hersu ya. Kalau seandainya Pak Luhut mau menjawabnya secara ilmiah misalnya, terus kemudian saling beradu data gitu. Toh Pak Luhut juga punya big data nih yang perlu saling diadu juga. yang ini soal big data juga Pak Luhut lewat juru bicaranya nggak mau buka kok katanya membuka soal big datanya itu. Nah itu Pak Luhut yang saya kira ini masih tetap jadi man of the month lah ya karena beberapa peristiwa itu. Tapi yang menarik saya kira ini kaitannya dengan amandemen yang pintunya ditutup semua ini. Jadi kelihatannya Ibu Megawati nggak mau ada risiko apapun sekecil apapun gitu. Begitu kotak Pandora itu dibuka itu macam-macam kepentingan masuk karena kita tahu memang amandemen ini meskipun dikatakan amandemen terbatas, kalau janjinya kan hanya membahas soal PPHN itu ya, PPHN. Nah, ini Bu Mega memang kelihatannya concern soal itu.
Dan kemudian kan kita tahu PPHN-nya salah satunya titipannya adalah berkaitan dengan ibu kota negara baru, gitu, seperti dikatakan oleh Ketua MPR ya, Bambang Susatyo, yang memastikan supaya siapapun yang jadi presidennya nanti melanjutkan itu. Terus tetapi DPD juga punya kepentingan. DPD punya kepentingan soal calon presiden independen gitu. Terus juga soal memperkuat lembaga DPD. Ya kan, karena lembaga DPD ini betul-betul perannya di bonsai gitu. Kalau kita tahu kalau di DPR itu kan 3 fungsi utamanya mereka ya, tugas pokok dan fungsi utamanya itu kan hak budget, kemudian hak pengamanan dan kemudian membentuk undang-undang. Nah, peran-peran ini tidak diberikan kepada DPD. Padahal DPD ini kan sebenarnya kalau di Amerika nih sebutnya senator ya Mbak ya. Jadi dan kuat majelis tinggi kan gitu anunya ya. Di sana ada senat dan ada kongres. Nah, di Indonesia kelihatannya senatornya ini justru dibonsai. Tetapi yang menarik di tengah peran mereka yang sangat dibatasi, tetapi seperti saya berkali-kali sebut, ini DPD ini sekarang justru satu-satunya lembaga tinggi negara yang banyak diharapkan oleh publik gitu, karena perannya itu luar biasa sekali kan ya. Iya betul, sangat dekat dengan rakyat. Jadi sepertinya harapan rakyat ini ya kepada DPD yang kalau dan kebetulan mungkin Ketua DPD Pak Lanyala sendiri juga orang yang lebih terbuka begitu ya. Kalau DPR itu lebih banyak kan dari rakyat itu menyuarakan itu ke DPR. Biasanya mereka terus kemudian demo begitu kalau seandainya tidak bisa diterima, biasanya dalam diterima rapat dengar pendapat dari warga mana, biasanya kan seperti itu ya, misalnya ada kasus di mana gitu, pertanahan atau apa begitu. Sementara kalau DPD ini sepertinya lebih mereka lebih dekat ke konstituennya ya kalau saya lihat Mas Hersu, karena mereka betul-betul mewakili rakyat. Jadi misalnya DPD itu dia ini menyuarakan suara guru, ya betul-betul guru itu bisa demikian dekatnya dengan DPD yang mewakili suara mereka gitu. Saya terkejut mereka tuh berapa anggota di DPD misalnya, kita pernah membuat webinar gitu, salah satunya dengan Pak Tamsil Lindrung gitu ya. Betul. Pak Tamsil Lindrung tuh kenal satu persatu itu ketika namanya soal guru-guru honorer, buruh gitu. Ini luar biasa, saya nggak membayangkan ya. Karena sekarang dengan anggota DPR kita bisa seperti itu gitu. Padahal harusnya memang seperti itu ya. Betul. Nah, kita tahu sekarang ini kelihatannya anggota DPR itu ya apapun apa boleh buat, kita nganggap mereka jauh dari kepentingan para konstituennya, karena mereka ini memang dikendalikan oleh fraksi gitu ya, dalam hal ini fraksi itu kepanjangan dari partai, dan yang di atasnya itu ketua umum. Kenapa? Karena ada hak recall itu kan ya, itu yang atau kalau di Indonesia disebut pergantian antar waktu. Ini kan membuat jadi para anggota DPR kita itu lebih tunduk pada partai itu ketimbang kepentingan dari konstituennya. Makanya menarik juga kan kemarin misalnya Partai Gelora mengajukan judicial review juga soal itu, dan kemudian dia juga mengajukan soal sistem politik, dan salah satunya itu yang ditawarkan Gelora itu menarik, katanya bahwa ketika terpilih nanti seorang anggota DPR itu dia harus menjadi wakil rakyat, tidak lagi wakil kepentingan partai. Ya memang begitu harusnya gitu. Ya harusnya begitu, tidak mengurusi soal politik melulu. Kalau ini kan lebih mengurusi kepentingan partai, terus kemudian soal politik yang mereka lakukan. Power struggle di level di elit politik gitu ya Mbak, bukan lagi persoalan real sehari-hari. Padahal harusnya sehari-hari. Nah, itu yang sekarang peran itu yang diambil oleh DPD. Karena itu saya nggak heran kalau DPD itu jadi tumpuan, dan saya lihat banyak sekali orang dari berbagai elemen itu berbondong-bondong ya bertemu dengan pimpinan-pimpinan DPD ini untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Sayangnya peran DPD itu memang nggak dibatasi tadi gitu. Nah, dibatasi saja mereka masih melakukan langkah nggak besar, apalagi kalau diberi peran yang lebih gede ini. Nah, tapi balik lagi ke soal amandemen ini ya, konsekuensinya terutama, nah kita juga ikut-ikutan ke power struggle juga gitu, karena
orang banyak menafsirkan kemudian bahwa ini dengan PDIP menarik diri ini pintu amandemen tertutup gitu. Yeah. Kalau saya saya kira saya lebih tepatnya menyebutnya sebagai dalam konteks saya menyebutnya sebagai Ibu Megawati sudah menutup peluang Jokowi. Sebenarnya itu kan yang dengan yang disebut sebagai penumpang gelap itu adalah upaya-upaya menggunakan amandemen UUD 45 itu untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi atau mengubah aturan pembatasan masa jabatan presiden 2 periode menjadi 3 periode kan gitu. Jadi tapi apakah kemudian pintu Pak Jokowi memperpanjang jabatannya ini tertutup sama sekali? Belum. Masih ada mekanisme lain kan Mbak ya. Salah satunya seperti disebutkan oleh pakar hukum tata negara Yusril Isama Indra itu melalui dekret. Atau yang opsi berikutnya yang semacam konvensi di lembaga kenegaraan atau konvensi di itu saya kira agak susah dilakukan. Yang paling mungkin dekret, tapi pertanyaannya apakah Pak Jokowi berani melakukan dekret gitu. Atau membuat perpu, saya nggak tahu, mungkin bisa cukup dibuat perpu, dan kalau perpu ini kan biasanya gampang. Presiden melakukan perpu, dan kalau kemudian bisa di-challenge di Mahkamah Konstitusi, tapi seperti kita tahu ya Mahkamah Konstitusi kan sekarang jadi kepanjangan tangan pemerintah, jadi nggak ada harapan. Tetapi Ibu Mega itu jangan dipandang remeh karena dia adalah partai pemenang pemilu, soal yang terbesar dan sangat menentukan, gitu loh Mbak. Iya betul. Kalau seperti Perpu dan sebagainya, terus kemudian dekret, ini mungkin saya khawatirnya rakyat akan bergerak ya Mas Hersu, karena mereka sekarang sudah makin dalam keadaan kondisi sulit begitu. Jadi dan suara bahwa pemilu itu harus berlangsung pada tahun 2024 itu tak terbendung, bahwa penolakan terhadap Pak Jokowi kalau seandainya memperpanjang itu tetap kekeh gitu ya, menginginkan diperpanjang itu tak terbendung. Kalau Pak Luhut memiliki big data, itu rakyat pun memiliki big data, yaitu percakapan di medsos itu luar biasa mengenai penolakan bahwa itu akan memperpanjang ataupun 3 periode itu tadi. Nah, sepertinya sebenarnya opsi yang paling memungkinkan bagi Pak Luhut yang menjadi istilahnya kepala operasional ya dikenalnya selama ini, itu adalah mendekati Bu Mega secara pribadi itu tadi, dan terbukti itu berkali-kali ternyata Bu Mega mendekati secara pribadi dalam arti misalnya dengan memberikan penghargaan kepada Bu Mega, terus kemudian penghargaan kepada Bung Karno, terus kemudian segala hal itu kan dilakukan gitu. Ternyata malah menuai polemik begitu, malah blunder gitu. Dan itu tentunya juga tidak disukai lah sama Bu Mega, blunder seperti itu, dan kemudian menyebabkan jejak-jejak Bung Karno diungkap karena blunder itu tadi menyebabkan sesuatu yang tidak disukai tentang Bung Karno di masa lalu malah kemudian diungkit-ungkit gitu. Padahal itu kan yang berusaha oleh Bu Mega itu tidak dimunculkan begitu. Nah, ini seperti Mas Hersu tadi bilang, salah satunya kan adalah untuk agar IKN ini bisa presiden penerus Pak Jokowi nanti itu tetap IKN ini tetap berjalan begitu, tetap melindungi proyek-proyek besar ini begitu. Dan kenyataannya sekarang kan Mas Hersu memang proyek ini susah untuk berjalan karena tidak ada investor, walaupun bilang pasti ada. Kita harus membuktikan dulu proyek ini berjalan, dan itu harus pakai APBN, dan APBN kita morat-marit saat ini. Oke, jadi gini ya, kalau kita ngomong hubungan antara Bu Mega dengan Pak Luhut ini memang menarik. Saya juga mendengar dan juga dikonfirmasi oleh Dr. Ujang Komarudin dalam wawancara dengan saya, dengan Bung Rocky Gerung juga, bahwa memang ada upaya-upaya dilakukan oleh Istana. Dalam hal ini tentu saja Pak Luhut terlibat di situ untuk mencoba mendekati Ibu Megawati gitu dengan menawarkan posisi Puan sebagai capres. Logikanya mereka mungkin begini, pasti mereka pikir pasti Bu Mega tertarik kalau ditawari Puan sebagai capres. Kenapa? Karena kalau kan selain capres nanti pemilihan presidennya juga lewat DPR gitu ya, lewat MPR ya, dan ada PPHN juga yang Bu Mega kan termasuk yang sangat semangat untuk membuat PPHN, atau kalau dalam waktu lalu GBHN itu kan PDIP dalam hal ini Bu Mega ya gitu. Nah, kelihatannya mereka berpikir begitu, kan berdasarkan survei gitu, itu elektabilitas Puan itu sangat rendah, Mbak Puan ini sangat rendah, jadi
kalau toh dipaksakan lewat pemilu gitu, itu mungkin dia akan berat gitu. Jadi karena itu kalau kita tawari sebagai capresnya Jokowi dan kemudian dipilih melalui MPR, kan bisa diaturable kan gitu. Tapi mereka lupa gitu bahwa Bu Mega ini udah punya pengalaman panjang soal urusan dengan lembaga survei dan penggalangan publik opini gitu, yang tahun pada Pilpres 2014 kan Bu Mega juga punya pengalaman begitu. Pada waktu itu kan Bu Mega sebenarnya ingin capres kembali gitu, tapi kan kemudian digeril ya oleh lembaga survei, oleh para pengamat bahwa Bu Mega tidak pasti elektabilitasnya masih kalah gitu, dan kemudian kalau mau menang itu Jokowi yang dimajukan kan gitu waktu itu. Dan tapi ya kan kemudian Bu Mega membuktikan bahwa enggak seperti yang dikatakan oleh lembaga survei dan para pengamat bahwa suara PDIP itu akan melonjak. Benar sih Jokowi menang, tapi suara PDIP enggak terlalu signifikan kenaikannya. Jadi kalau sekarang dia mau menggunakan cara itu dengan menyodorkan Ganjar kan gitu. Sebenarnya ini kan pola ini mau dipakai Ganjar kan. Makanya nama Ganjar disebut-sebut selalu naikkan terus oleh lembaga-lembaga survei. Mungkin kalau menggunakan meminjam istilah para komika dari Indonesia Timur, stop tipu-tipu. Gitu Bu Mega udah akan bilang begitu, jadi udah tahu lah. Dan ini sebenarnya dengan menolak tawaran semacam ini dan kemudian tetap kekeh bahkan kemudian menutup pintu amandemen, ini dahsyat loh Bu Mega, harus diakui ya. Betul. Luar biasa loh ya, yang dikorbankan oleh Bu Mega, peluang untuk menjadikan Puan sebagai cawapres dan kemudian next menjadi presiden setelah Jokowi itu kan dibuang begitu saja oleh Bu Mega. Ini kan ini dahsyat. Saya tahu orang banyak tidak sepakat dengan beberapa langkah politik Bu Mega, termasuk yang kemarin ngomongin soal mak kenapa nggak merebus atau mengukus tiba goreng. Banyak orang sebel mama nih. Jadi tapi saya mesti ngomongin ini gitu ya. Saya kalau toh mohon maaf ya mak kalau ini kita mesti melihat secara proporsional gitu ya. Saya bersama Anda soal minyak goreng dan soal merebus saya bersama Anda. Tapi dalam soal amandemen kita mesti ngomong bahwa kita mesti memberikan apresiasi yang tinggi kepada sikap Bu Mega. Dan sebenarnya buat orang yang memahami karakter Bu Mega atau setidaknya mengikuti perjalanan politik Bu Mega sejak era Orde Baru nggak kaget sebenarnya dengan sikap yang teguh dari Bu Mega itu. Kita nggak terlalu kaget. Gitu. Orang boleh menyebut itu keras kepala, tapi mungkin itu bahasa yang bahasa yang lebih negatif. Tapi kalau bahasa yang positif, ini beliau ini teguh dan kukuh pada pendirian gitu. Iya betul. Kita kalau mengalami era Orde Baru dulu ya, kita jadi ingat masa-masa itu begitu, di mana Bu Mega itu dikeroyok begitu kan, dan kemudian Bu Mega tetap teguh pada pendiriannya. Nah ini yang sekarang ini kita lihat juga orang-orang Bu Mega dan kemudian dari fraksi PDIP juga teguh begitu. Karena biasanya kan ada satu dua yang ya kita tahu lebih dekat ke Pak Jokowi begitu. Dan kemudian pada era 2019 maupun 2014 itu kan kita ada beberapa yang kemudian tadinya dekat dengan Bu Mega, tapi ternyata dia lebih mendengarkan apa kata Pak Jokowi dan kemudian tersingkir dari lingkaran utama atau lingkaran dekatnya Bu Mega gitu. Nah, tapi kalau saat ini kita lihat itu sekeliling Bu Mega itu teguh juga Mas Hersu, dari berbagai wawancara. Kalau berani macam-macam langsung dipites Mbak kalau. Iya, karena melihat dulu ada yang setiap 5 tahun begitu selalu menjadi wakil rakyat gitu ya, terpilih dan kemudian diganti dapilnya, dikasih nomor urut yang jauh, yang biasanya nomor urutnya nomor jadi, langsung dikasih nomor 9 gitu kan. Dan kemudian dia pindah dapil saja, dia dengan konstituen sudah jauh, harus memperkenalkan diri dulu begitu, dan akhirnya nah itu mungkin juga yang salah satu yang membuat jadi solid begitu ya, karena tidak mau itu terjadi kepada mereka. Dan ternyata ya itu tadi, mudah-mudahan ini kuat ya Mas Hersu, mudah-mudahan ini terus Bu Mega, operasi terhadap Bu Mega, dan juga kemudian misalnya ada sandera gitu ya terhadap Bu Mega maupun Mbak Puan ini, mudah-mudahan mereka tetap teguh gitu kalau seandainya pun itu dikutak-atik. Karena kita tahu berapa hari yang lalu KPK
jubir PLT dari KPK itu mengatakan bahwa soal kardus durian gitu, bahwa itu kalau seandainya ada masyarakat yang akan memberikan informasi mengenai hal tersebut, itu kita akan kemudian akan dibuka kasus tersebut. Jadi kasus lama salah satunya yang akan dibuka adalah itu. Ini kan kemudian ya, padahal, kita tahu padahal Muhaimin kan sudah nyerah, sudah buru-buru dia cepat-cepat lari mendukung soal penundaan pemilu gitu. Kok disinggung-singgung lagi oleh KPK? Pasti ini sinyal ya. Apa yang disampaikan oleh KPK ini cuma semacam warning gitu kepada Muhaimin. Lo tetap pada pendirian, harus pada sikap semua dukung terus soal penundaan pemilu itu. Kalau enggak soal bungkus kita buka nih kardus durian. Tapi saya kira kan kardus duriannya udah disimpan terlalu lama itu. Saya kira udah busuk duriannya ya Mbak ya. Betul, mungkin juga karena kan memang ada cuitan dari Andi Arief itu ya, dan Andi Arief mengatakan bahwa saya tahu persis Caimin ini, saya kenal betul dia. Dia pasti kalau dalam posisi seperti ini itu dia sebenarnya dia seperti scream for help gitu, sedang meminta pertolongan bahwa dia sedang dipepet gitu dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia untuk bergerak begitu. Jadi dia terpaksa melakukan hal itu karena tidak mungkin menurut dia begitu ya. Terus kemudian ada pernyataan dari jubirnya KPK seperti ini. Itu seperti malah mengkonfirmasi bahwa dia memang dipepet gitu. Nah, ini mudah-mudahan kalau seandainya pun Mbak Puan dipepet karena ada sandera kasus dan sebagainya, mudah-mudahan tetap teguh lah dari PDIP dan dari Bu Mega ini, karena ya kita bersama semua orang ada sanderanya sih sebenarnya, yang mereka yang menginginkan untuk apalagi yang menginginkan untuk perpanjangan masa jabatan dan kemudian sekarang juga menginginkan 3 periode itu sebagai pelopornya itu juga punya sandera juga sebenarnya. Ya. Nah karena gini, saya kira mungkin mereka kalau sampai mulai ngutak-ngutik Mbak Puan katakanlah gitu ya, kaitannya dengan bakso, saya kira mereka mikir berapa kali lah gitu. Tapi mungkin bisa dimulai dengan kasusnya Hasto kan. Hasto juga punya persoalan yang kemarin disebut-sebut berkaitan dengan Harun Masiku. Tetapi jangan lupa Ibu Mega ini adalah mantan presiden. Dia juga ketua partai terbesar. Terus punya akses-akses juga pasti kepada lembaga-lembaga keamanan maupun lembaga intelijen, yang saya kira juga punya resources yang sangat besar. Jadi ini kalau sekelas Muhaimin Iskandar, Pak Zulkifli Hasan, bahkan Pak Erlangga mungkin bisa ya yang di blackmail seperti itu, yang kemudian langsung segera menyatakan dukungan terhadap. Tapi Bu Mega saya kira mereka harus berhitung berapa kali kalau mau melakukan blackmail gitu ya, pemerasan politik terhadap Bu Mega ini risikonya besar sekali saya kira. Mau buka-bukaan, dan itu nanti skenario-nya itu kalau dalam konsep Jawa itu tiji tibeh gitu Mbak, bisa terjadi ya. Iya. Mati sih. Apalagi sebenarnya si orang yang melakukan ini juga tidak menjadi ketua sebuah partai begitu kan. Jadi dia nggak bersih-bersih amat, nggak bersih-bersih amat juga kan, banyak kasus gitu, masalah PCR apa dan sebagainya itu kan banyak. Jadi ini memang menarik, makanya saya menyarankan satu, jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa udah selesai soal memperpanjang jabatan Pak Jokowi itu ya. Intinya itu bukan soal amandemen lagi, tapi kalau amandemen sudah tertutup gitu. Tapi isunya adalah memperpanjang masa jabatan Jokowi, itu opsinya masih terus terbuka, dan ini akan semakin menarik eskalasinya, karena seperti saya sampaikan, kalau bicara soal perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi ini, entah apakah lewat penundaan atau lewat kemudian mengubah aturan 2 periode menjadi 3 periode, ini jangan dianggap bahwa urusannya cuma semata-mata soal ibu kota baru. Enggak, ini kecil, banyak sekali hal-hal lain yang seperti kotak Pandora juga akan terbuka gitu ketika nanti Pak Jokowi turun, dan inilah saya kira yang membuat mereka khawatir. Dan seperti saya sering kali singgung, biasanya ini kalau seorang kepala negara, seorang presiden itu sudah dipastikan dia akan turun dari jabatannya, meski 2 tahun sebelumnya itu pasti kabinet itu sudah kocar-kacir, mereka nggak fokus, mereka tahu mereka bersiap-siap mencari skoci baru. Saya selalu mengulang itu karena presidennya itu terdiri pada Pak SBY ya. SBY kan juga 2 periode. Pak SBY itu relatif, ini saya nyebutnya relatif, tidak banyak persoalan gitu ya. Terutama berkaitan dengan kohesi bangsa itu kan bagus-bagus saja sama Pak SBY. Tidak menyebabkan pembelahan. Seperti sekarang.
Terus kalau ada kasus-kasus hukum Pak SBY juga tidak mengatasnamakan sebagai seorang presiden, tapi lebih personal Pribadi, sehingga ya. beliau pribadi ngadu sendiri ke Polda Metro Jaya dan sebagainya. Itu pun 2 tahun sebelum Presiden SBY itu turun, itu dia sudah ditinggalkan oleh para pendukungnya. Saya ini mendengar cerita dan ini sudah dikonfirmasi oleh 2 orang. Saya tidak mau menyebut sebagai A1 ya. Saya tidak pernah menggunakan istilah A1. Nah, si menteri ini diminta untuk menghubungi para Taipan. Dan biasalah yang begini-begini ini urusan dana-dana politik itu. Jadi menurut Pak Menteri ini, ketika para Taipan ini ditelepon, itu mereka semua ngaku itu berada di luar negeri. Padahal dia tahu kan, nada panggil orang yang sedang berada di luar negeri maupun di dalam negeri itu kan berbeda gitu. Artinya apa? Mereka udah menghindar para Taipan-Taipan yang tadinya sowan, berusaha minta berbagai cara untuk sowan ke presiden, untuk minta waktu macam-macam. Ketika 2 tahun masa jabatannya Pak SBY, mereka sudah mulai menghindar dari Pak SBY. Nah, dalam kasus Pak Jokowi yang banyak persoalan semacam ini, saya kira kalau sudah ambil sekarang ini pun itu sudah mulai terjadi semacam itu gitu ya. Situasi para Taipan mungkin sudah mulai berterbaran, udah mulai menaruh telurnya di keranjang yang lain gitu. Terus para menteri di kabinet juga sudah mulai ketua-ketua umum partai sudah mulai berpikir bagaimana kita membuat koalisi baru untuk pemerintahan berikutnya. Itu saya kira situasi semacam ini yang saya kira membuat galau ya siapapun yang berada dalam posisi seperti Pak Jokowi ataupun Pak Luhut gitu yang sekarang ini dianggap sebagai prime minister gitu. So, situasi semacam ini membuat galau. Makanya kalau kita mencoba dalam artian berdiri pada posisi mereka, ya wajar kalau menggunakan berbagai macam cara untuk memperpanjang masa jabatan. Tapi mereka lupa bahwa kita hidup di dalam negara demokrasi kan gitu Mbak ya. Nah, tapi saya selalu nyebutnya begini Mbak, ini orang-orang yang di sekitar Pak Jokowi itu kan sebenarnya mereka hidup di era digital, tapi mereka itu adalah generasi kolonial. Mereka hidup di dalam era demokrasi, tetapi sebenarnya cara berpikir mereka itu masih era Orde Baru, karena mereka memang hidupnya di dalam Orde Baru. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini template dari Orde Baru ini, Mbak ya. Ini bukan, jadi nggak kaget buat kita yang wartawan dulu lama meliput di Orde Baru, dan kebetulan saya pernah juga di Istana Presiden. Kita paham soal ini. Ini benar-benar manual booknya Orde Baru yang digunakan di dalam era demokrasi gitu loh. Iya. Jadi sepertinya cara berpikir lama sebetulnya bahkan pada beberapa hal itu malah lebih parah daripada Orde Baru gitu. Tapi mereka membungkusnya dengan Pancasila, NKRI, harga mati dan sebagainya, itulah dengan jargon-jargon yang seperti itu. Dan kemudian kalau di era Orde Baru dulu memang tidak ada buzzer-buzzer gitu. Dan buzzer ini tidak hanya di Indonesia, memang di luar negeri pun juga digunakan. Digunakan untuk ketika mereka akan menaikkan seseorang, untuk memoles branding seseorang, personal brandingnya, company brandingnya, terus kemudian menuliskan jejak masa lalunya dengan tulisan yang baru lagi. Itu dilakukan di mana-mana gitu, apalagi di era digital. Terus kemudian dibuatkan media baru yang memuji-muji. Dulu malah tidak ada yang seperti ini. Sekarang tuh parahnya adalah seperti itu. Nah, tetapi yang saya kira kalau itu kan soal marketing politik, itu biasa saja gitu ya. Dan di marketing politik kan kita kenal ada black campaign, ada negatif campaign. Yang sebenarnya dilarang itu negatif black campaign. Negatif campaign boleh dilakukan. Tetapi yang buat kita menjadi keberatan itu adalah narasi pembelahan, itu yang digunakan oleh para buzzer itu yang padahal harusnya sebagai penguasa, justru penguasa itulah yang menginisiasi kohesi bangsa itu semakin kuat. Ini yang terjadi justru malah para buzzer pemerintah, dan pasti itu atas blessing juga penguasa, terus memproduksi pembelahan, narasi-narasi pembelahan, dan ini yang sebenarnya sangat sangat berbahaya kan. Gitu. Dan itu digunakan, dan kalau diteruskan bahaya ini. Betul, digunakan terus-menerus soalnya Mas Hersu. Setiap kali ada hajat gitu ya, ada hajatan, itu kemudian buzzer ini dikelompokkan untuk dia untuk mengawal sampai kemudian jadi begitu. Seperti misalnya kalau kita ngomong soal Pak Jokowi ya, tadi dikatakan bahwa tidak hanya IKN saja menjadi concern Pak Jokowi yang harus dijaga sesudah beliau ini misalnya tahun 2024 turun. Antara lain adalah soal Mas Gibran, terus kemudian menantunya Mas Bobi, terus kemudian juga
bisnisnya Mas Kaisang gitu ya, yang sekarang juga itu kan dilaporkan ada dugaan KKN di situ misalnya, itu kan tetap harus dijaga. Dan kita tahu ketika ini misalnya Mas Gibran mau naik, karena sebelumnya dulu ada jejak juga bahwa anak saya tidak suka politik. Mas Gibrannya juga pernah diwawancara bahwa enggak tertarik itu politik itu kayak gitu-gitu, masih jauh dan nggak pernah berpikir, persis seperti Pak Jokowi ini. Terus kemudian ketika untuk menaikkan kan bukan berarti bahwa anak presiden tidak boleh menjabat, bukan, tapi peran buzzer di situ tuh besar sekali begitu, dan itu mengakibatkan pembelahan lagi. Jadi setiap kali ada hajat itu kita berapa kali pembelahan itu bertubi-tubi. Sekarang soal IKN ini pembelahannya juga besar sekali begitu, dan dan itu membuat kita perbedaan di antara bahkan tidak hanya bangsa ya, di dalam keluarga, dalam skup yang lebih kecil, persahabatan dan sebagainya, itu menjadi berbeda. Kalau kita ingat 10 tahun yang lalu misalnya, hubungan antar manusia di Indonesia ini sudah berbeda jauh sekali, dan itu salah satu warisannya dari Pak Jokowi begitu. Dan ya itu yang sangat disayangkan ya. Ya, nah ya itu tadi banyak sekali PR-PR itu yang saya kira sekarang ini ada di kepala Pak Jokowi gitu ya. Jadi semacam apa ya? Ini adalah agenda-agenda besar yang menurut Pak Jokowi merasa ini belum bisa terselesaikan. Ini saya kira menjelaskan mengapa kemudian sampai sekarang meskipun banyak orang menuntut Pak Jokowi untuk segera bersikap tegas mengenai penundaan pemilu. Jangan hanya dengan kata-kata bersayap soal bahwa saya taat dan tunduk dan patuh pada konstitusi. Tapi secara tegas bahwa saya tidak akan pokoknya saya selesai pada periode 2024 sesuai dengan konstitusi. Itu kan nggak pernah muncul dari statementnya dari Pak Jokowi. Karena itu saya kira ini menunjukkan betapa banyak sekali agenda-agenda yang bagi Pak Jokowi tidak bisa diselesaikan sampai tahun 2024. Gitu ya. Betul. Nah, karena itu kemudian tidak berlebihan kalau orang berkesimpulan bahwa ya sebenarnya diam-diam Pak Jokowi memang merestui operasi-operasi politik ini. Apalagi kalau kita kembali mengutip investigasi dari CNN yang mendapatkan sumber dari lingkungan PAN, para petinggi PAN kan dijelaskan di situ bahwa ketika ketemu Pak Luhut, Pak Luhut kepada Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa ini sudah diketahui dan direstui oleh Presiden Jokowi. Ketika ketemu Erlangga, hal serupa juga disampaikan. Jadi siapa yang nggak percaya kalau yang menyampaikan dua orang Menko gitu, orang dekat dari Pak Jokowi. Jadi saya kira isu inilah yang kemudian jadi background mengapa ada upaya-upaya yang terus-menerus, upaya yang tidak kenal lelah untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Itu dari sisi Pak Jokowi. Dari sisi kepentingan orang di belakang Pak Jokowi, termasuk Pak Luhut, saya kira jauh lebih besar lagi. Lebih rumit lagi itu sepertinya. Ya, karena Pak Luhut ini ini kan pebisnis besar ya. Betul. Dan itu terkonfirmasi kemarin dari ketika beliau membayar pajak, itu kan disebut sebagai menteri paling tajir. Terkaya, iya. Ya, terkaya. Oke, jadi kita tinggalkan dulu persoalan 3 periode dan amandemen, tapi kita ingatkan bahwa ini belum berakhir. Permainan akan terus berlanjut. Kita sorot soal minyak goreng deh, Mbak. Nah, kalau soal ini saya serahkan sepenuhnya pada Mbak Agi soal minyak goreng. Ya, minyak goreng ini kan sudah HET-nya dipangkas, terus kemudian subsidi sudah digelontorkan, dan kemudian sudah ada janji bahwa itu tidak terjadi kelangkaan, barang subsidinya ya, tidak akan terjadi kelangkaan. Tapi ternyata orang juga tetap sulit untuk mendapatkannya, Mas Hersu. Dan memang sekarang sudah banjir, tapi minyak goreng kemasan itu tadi, yaitu yang harganya sekarang per liternya bisa mencapai 23.000 sampai 27.000. Dan sehingga kalau seandainya itu 2 liter ya tinggal dikalikan saja menjadi berapa. Jadi kita sepertinya kalau seandainya menggoreng itu seperti sedang menghadapi gitu ya. Itu minyak goreng itu saya rasa bisa menjadi untuk akad nikah gitu ya. Terus kemudian bisa menjadi mahar, maksudnya mahar ya. Mahar bisa untuk jadi mahar, bisa menjadi hadiah-hadiah. Ya kalau dulu kita misalnya hadiahnya apa yang berharga, sekarang itu adalah minyak goreng gitu sepertinya. Saya pikir tadinya itu parodi, tapi ternyata betul ya, ada yang mahar yang akad nikah itu dengan maharnya minyak goreng. Itu ada betul apa itu? Iya. Bukan parodi itu ya, bukan ya? Memang masyarakat kita itu menghadapi seperti ini kan dengan candaan ya, hebatnya tuh masyarakat Indonesia.
menghadapinya dengan tertawa, dengan tersenyum. Bahkan kalau seandainya ada orang yang mengantri berkali-kali pun juga itu orangnya sudah mau pingsan, kita masih tertawa melihatnya, begitu kan? Nah, ini memang harusnya disyukuri oleh pemerintah kita. Cara kita menghadapi seperti itu, yang tidak dengan marah, dengan emosi, begitu. Tapi orang tahan sampai berapa lama untuk melakukan ini, begitu? Iya, iya, iya. Ya, dan gini ya, saya kira kalau solusinya cuma seperti itu, melepas ke harga pasaran, saya kira Pak Jokowi kenapa mesti nunggu wangsit di kemah di ibu kota baru kan? Iya. Nah, kayak gitu pun nggak usah Pak Jokowi, saya kira kita juga bisa memutuskan gitu. Ketika terjadi kelangkaan karena ada kepentingan para oligarki, para penguasa pemilik modal menimbun barang-barangnya supaya nunggu harga mahal dan kemudian kita balikin ke harga pasaran dan kemudian tiba-tiba minyak goreng itu banjir di melimpah ruah gitu, saya kira nggak perlu nunggu wangsit, itu bisa langsung diputuskan sejak lama gitu. Tapi kenapa ini dibiarkan berlarut sampai setengah tahunan ya masalah krisis minyak goreng ini? Betul. Dan saya menduganya kemarin, walaupun kemungkinan itu kecil sekali ya, wah jangan-jangan ngeprank nih dengan dicabutnya HET dan kemudian mereka selama ini sulit untuk mendapatkan siapa yang bermain, kartelnya di mana, gudangnya itu sebenarnya di mana. Jadi dibikin seperti itu supaya bisa menelusuri, yaitu ketika terus kemudian mobil-mobil itu berbondong-bondong datang ke supermarket, ke minimarket begitu, membawa minyak-minyak kemasan itu, karena begitu hari ini dicabut HET, besoknya itu banjir semuanya. Semua gudang minimarket, supermarket itu kan penuh dengan minyak goreng. Semua rak-raknya juga penuh. Nah, ini kan kesempatan untuk Satgas Pangan maupun dari kepolisian maupun dari Pak Lutfi dan timnya Pak Erlangga ini untuk menelusuri mobil ini kemana, gitu kan? Gudang mereka kan mengangkut dari gudang. Kalau sebelumnya ada alasan bahwa tidak terjadi penimbunan dan sebagainya. Lah, ini hanya dalam jangka waktu sehari. Berarti gudangnya ya di sekitar situ juga, penimbunannya ya di situ juga. Penimbunan dalam arti tidak selalu penimbunan itu emak-emak yang membeli hanya 2 liter, seliter di mana terus kemudian disimpan dalam keadaan 10 liter. Itu bukan penimbunan. Dalam hal ini adalah distribusi sudah subsidi sudah diberikan kepada jalur distribusi ini supaya masuk ke dapurnya emak-emak. Tapi ternyata mereka tahan. Nah, subsidi kan sudah menggelontor, Mas Hersu, tapi minyak tetap mereka tahan gitu. Bahkan sebagian mereka bawa ke luar negeri, mereka ekspor ke sana dengan harga internasional. Nah, ini sebenarnya kasusnya jadi banyak sekali. Kalau seandainya kemarin itu menghapus HET adalah ngeprank, itu tinggal tungguin aja itu yang namanya dari kepolisian atau Satgas Pangan di masing-masing tempat dockingnya supermarket. Mobil-mobil yang membawa minyak goreng datang itu kan langsung, ini dari mana SPJ-nya, gitu kan, surat perintah perjalanannya dari mana, gudangnya udah langsung ketemu. Itulah ternyata tempat gudang-gudang itu untuk menyimpan itu selama berbulan-bulan dan tidak dikeluarkan. Dari situ kita bisa mengetahui pemiliknya siapa, terus kemudian ke atasnya, bosnya mana gitu ya, masuk perusahaan yang mana, grup apa, semuanya udah langsung ketahuan ini. Sebenarnya kalau seandainya masyarakat pun sebetulnya juga tahu ya, dan mereka semua ya mempertanyakan, makanya ramelah mereka kok bisa langsung banjir gitu. Harusnya kalau dibuat sandiwara sedikit ya nggak langsung banjir lah selama seminggu gitu, masih diciprit-ciprit gitu ya dikeluarin. Ini kan benar-benar menyolok gitu, yang membuat hati kita, ya Allah kok perlakuannya terhadap rakyat tuh begitu amat ya, tega banget kayak gitu. Bikin sedih gitu loh Mas Hersu. Dan sedihnya lagi sekarang ini adalah sekarang kan kita dipaksa ya, seperti dipaksa untuk mengkonsumsi minyak karetan gitu. Minyak karetan itu adalah minyak curah, yaitu ketika ditimbang 1 kilo kan kemudian dikaretin begitu kan. Nah, minyak karetan ini sekarang pun kita juga susah mendapatkannya. Itu minyak karetan istilahnya ya, saya baru tahu itu. Ini minyak yang kalau seandainya ngaretinnya nggak kenceng ya akan tumpah di jalan gitu. Nah, ini minyak ini. Semua indikator ini kan menunjukkan sebenarnya pemerintah itu kalau dalam negara-negara yang punya budaya malu atau shame culture gitu ya, itu seperti kayak Jepang gitu,
kalau di masa lalu mereka sampai harakiri melakukan semacam itu ya, karena untuk menebus malu mereka. Tetapi kalau sekarang mereka biasanya cepat mengundurkan diri. Yang di kita justru kebalikannya, bukannya mau mundur malah mau nambah. Ini memang betul-betul situasi yang sangat memprihatinkan. Oke, ini cukup panjang kita membahas soal minyak goreng. Saya kira ada satu topik lagi yang perlu kita bahas ya Mbak, soal penembakan kilometer 50 karena ini banyak sekali mendapat kecaman karena kalau nggak salah vonisnya itu bukan bebas ya, vonisnya dilepas gitu ya, karena dianggap ada unsur pemaaf karena mereka ini polisi ini, 2 orang polisi ini dinyatakan bahwa mereka itu dalam kondisi satu dan mereka menjalankan tugas dan kemudian mereka apa ya itu istilahnya kalau bahasa biasa umumnya apa ya, force majeure itu, mereka dalam kondisi keadaan terpaksa begitu ya, terpaksa gitu ya. Iya. Karena menghadapi situasi yang memang mereka harus mengambil tindakan. Nah, itu alasannya adalah itu. Tentu itu keadaan yang sulit untuk diterima oleh masyarakat gitu. Kalau seandainya yang dihadapin adalah orang yang memiliki senjata, senapan serbu, atau setidaknya mereka jumlahnya jauh lebih banyak daripada si pelaku begitu. Itu mungkin orang masih bisa menerima begitu. Tapi ini kan keadaannya adalah orang yang ditangkap dan kemudian orang yang mau dibawa ke istilahnya mau diperiksa begitu dan kemudian dia melawan, walaupun kita nggak tahu melawannya itu seperti apa. Tapi ini adalah ya menurut narasi mereka ini orang juga korban gitu. Korban adalah juga membawa senjata begitu. Nah ini kan masih simpang siur Mas Hersu, tapi vonis bahwa dia dilepas begitu saja ini sulit diterima oleh akal sehat. Dan Komnas HAM kan sudah memberikan rekomendasinya disebut sebagai unlawful killing gitu ya. Betul. Dan penamaannya saja sudah begitu, ya. Ya, namanya unlawful killing. Jadi artinya ini pembunuhan yang apa ya tidak didasari dengan sebagai seorang petugas dia kan didasari hukum gitu. Ini jadi ya memang harus dihukum. Saya melihat video-video mereka bersujud kemudian bergembira ria bersama dengan para pengacaranya. Saya kira ini satu kurang sensitif situasi gitu ya. Iya. Oke, sujud mungkin oke lah itu ekspresi pribadi, tapi kemudian mereka tampak tertawa-tawa bersama saling berpelukan dengan para pengacara ini saya kira melukai hati dari para keluarganya. Dan saya membaca di media sosial itu banyak yang mereka catat itu dan ingat-ingat wajah dari para pengacaranya kan banyak sekali yang yang mengingatkan soal itu. Tapi ginilah dalam situasi begini nih kita sebagai orang beragama saya kira Mbak ya kita berusaha maksimal di dunia tapi kalau kita tidak mendapatkan keadilan di dunia biasanya kan orang-orang beriman kita kembalikan lagi ke pengadilan di akhirat. Saya sih membayangkan para polisi-polisi pelaku ini mereka mungkin bisa bersujud syukur gitu. Tapi dalam hati kecil sendiri kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang sedang bergejolak gitu ya. Mudah-mudahan saja soal ini kembalikan lagi kita sendiri, maksud saya mudah-mudahan ini enggak menimbulkan semacam trauma dan kemudian ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum di negara ini gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya kalau banyak peristiwa yang menciderai rasa keadilan masyarakat ini kan bisa menjadi satu benih-benih yang tidak baik pada masyarakat yang sering kita sebut sebagai dalam skala yang pasif itu disebut civil disobedience gitu, pembangkangan publik, pembangkangan masyarakat, tapi dalam skala yang lebih besar itu bisa menjadi perlawanan atau kita sering sebut sebagai amok kan. Iya. Dan lebih jauh netizen atau masyarakat itu juga mengaitkannya ini sebenarnya kasusnya kan ada persinggungannya dengan Islamofobia ya Mas Hersu yang terjadi di kita yang merebak di mana-mana begitu. Islamofobia ini memang dipelihara dan dibesarkan sepertinya seperti itu. Dan selain distrust itu tadi ini juga orang mempertanyakan kenapa kita negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia ini malah justru kasus-kasus yang berkaitan gitu ada background Islamofobia di belakangnya itu malah semakin banyak begitu, semakin banyak. Padahal di dunia internasional, di PBB, di Amerika, di apa dan sebagainya, ini Islamofobia ini dikikis justru yang soal misalnya
pembelahan yang disebabkan oleh etnis misalnya dengan kamu Arab, apa penyebutan itu, saya rasa kedepannya itu akan dikikis seperti penyebutan misalnya N-word gitu ya. Orang dulu mengatakan N itu menjadi hal yang biasa gitu. Tapi di Amerika sekarang itu udah sebagai kalimat verbal yang anarkis gitu. Tidak akan mereka memakai Afro-Amerikan. Nah, saya rasa ini kedepannya kalau seandainya Islamofobia ini dikikis, itu nanti akan ada juga secara verbal itu kata-kata yang tidak layak untuk dikatakan di dunia internasional ya. Tapi sepertinya di Indonesia itu malah justru dipelihara yang seperti itu. Ya kan, dan kemarin kan resolusi yang disampaikan oleh delegasi Pakistan ke PBB atas nama negara-negara OKI. 57 negara OKI itu organisasi konvensi Islam. Kalau dulu namanya organisasi kerjasama Islam, dulu namanya organisasi konvensi Islam. Indonesia kan menjadi salah satu anggotanya ya. Mungkin saya dikoreksi, sejauh ini saya belum mendengar ucapan apapun dari Pak Jokowi ya terhadap momentum penting itu gitu. Atau setidaknya dari Menlu. Saya belum melihat, atau Menlu sudah menyampaikan tapi saya belum lihat. Tapi yang jelas sejauh ini Pak Jokowi saya kira belum memberikan semacam statement berkaitan dengan diterimanya resolusi yang diajukan oleh Pakistan dan negara-negara OKI itu peristiwa yang sangat penting berkaitan dengan tanggal 15 Maret dijadikan sebagai hari anti Islamofobia. Dan kita tahu kan sekarang di Kongres itu ada Ilhan Umar, itu seorang anggota Kongres dari Partai Demokrat yang sudah mengajukan undang-undang soal Islamofobia dan sudah diloloskan di Kongres dan sekarang sedang berproses di Senat ya. Kalau itu kemudian nanti itu muncul dan jadi bill atau semacam undang-undang di Amerika berkaitan dengan anti Islamofobia, itu juga konsekuensinya sangat besar loh terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini. Nah, inilah sekali lagi menunjukkan betapa Indonesia dan pemerintahnya, terutama Pak Jokowi, itu betul-betul inward looking ya dalam melihat persoalan ya, nggak ngerti dengan apa yang terjadi di belahan dunia lain, di negara-negara di PBB. Itu yang saya kira menjelaskan mengapa kita sekarang selalu ribut saja di internal ini. Kenapa? Karena cara pandang pemerintah kita dalam hal ini Pak Jokowi itu yang memang inward looking. Jadi dia tahunya aja persoalan dalam negeri, dia tidak tahu bahwa dunia itu sudah berubah. Gitu. Ini memang berat ini. Nah, saya kira ini ke depan ini jadi panduan bahwa kita harusnya memang memilih seorang pemimpin negara besar seperti Indonesia ini dengan berbagai kompleksitasnya dan kemudian posisi yang sangat strategis. Jangan lupa ya, Indonesia ini satu jumlahnya penduduk terbesar, Islam mayoritas, dan kemudian negara demokrasi terbesar juga di dunia ya. Nomor berapa kita ini? Nomor 3 ya, setelah India. Ya, setelah India. Ya, Amerika dan kemudian Indonesia ya, saya kira. Iya, Brazil juga yang penduduknya jumlah penduduknya lebih banyak kita kan. Ya. Yang Islam maksud saya. Kalau Islam demokrasi terbesar ketiga, kalau saya lupa ketiga atau kelima lupa, tapi kalau Islam jelas adalah negara Islam, negara demokrasi terbesar. Nah, ini penting seorang figur gitu yang tidak hanya melihat persoalan hanya sibuk dengan persoalan dalam negeri, tapi dia harus menjadikan Indonesia sekali lagi seperti di masa lalu menjadi sebuah big brother gitu di Asia Tenggara maupun juga di negara-negara Islam. Ini yang kita rindukan gitu. Makanya penting betul kita dalam memilih seorang presiden itu lihat track recordnya, tidak hanya modal pencitraan gitu ya. Jadi jangan tergoda dengan para calon presiden yang kerjaannya cuma muncul di media sosial dan kemudian oleh lembaga-lembaga survei ditonjol-tonjolkan bahwa elektabilitasnya sangat tinggi. Nggak cukup hanya modal elektabilitas tanpa kapasitas kan gitu ya. Oke, gimana Mbak Agi? Oke, Mas Hersu, sepertinya sudah cukup ya. Panjang sekali kita perbincangannya pagi ini. Iya, akhir pekan, nggak apa-apa lah. Sambil kita ngobrol santai, tapi saya kira banyak hal-hal yang penting kita cermati. Dan sekali lagi terima kasih untuk terus bersama kami dalam obrolan di meja redaksi Off the Record dengan tagline-nya membaca berita di balik berita. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, sekali lagi terima kasih dan selamat berakhir pekan. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.